Hello everybody and welcome back to Halo Neutrality semuanya, Studies. My name dan is selamat Pascal datang kembali di Lotas Neutrality from Studies. philosophy. Nama saya I Pascal am joined Lotas dari today by Universitas my Kyoto, colleagues, dan hari ini saya Dr. ditemani oleh Alexandra rekan-rekan Hofer saya, and Dr. Alexandra Roberto Hofer Zamora. dan Both of Roberto them Zamora. lawyers and Keduanya adalah professionals pengacara dan with profesional hukum. the Roberto Roberto berasal is dari Costa from Rica, Costa Rica, saat ini actually berada di currently Uni in the EU. Eropa, dan Alexandra juga berasal dari Uni EU, Eropa. and both Keduanya of telah them bekerja di have bidang hak what asasi we call manusia human dan hukum rights internasional. Dan human rights khususnya law legislation, Alexandra and Alexandra berfokus pada especially hukum also sanksi. sanctions Jadi, law. dalam So webinar hari what we ini, want to kami discuss ingin membahas today perkembangan is terbaru dalam maybe not kebijakan sanksi Uni Eropa the different dan apa developments yang of bisa EU dilakukan sanction terkait policy, rezim what baru is yang sepenuhnya the berbeda ini. what can be Jadi, done Alexandra dan about the Roberto, completely selamat new datang. regime that we've got. So Alexandra and Roberto, welcome. Hi, Pascal. Questions go. Thank you so much for joining. Maybe just to Terima kasih banyak sudah bergabung. Mungkin untuk memulai, sebentar lagi, Jeffrey Sachs akan bergabung dan juga akan berbicara sedikit tentang sanksi Uni Eropa, serta mengajukan beberapa pertanyaan. Tapi untuk memulai, saya rasa sebagian besar orang sudah melihat hal ini. Uni Eropa telah meluncurkan rezim baru dalam kerangka kerjanya sendiri, sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, di mana mereka mulai menetapkan individu-individu dalam daftar ini. Salah satu rekan senegara saya, Jack Bode, ikut terseret dalam hal ini. Uni Eropa menuduh dan menjatuhkan sanksi kepadanya karena, izinkan saya membacakan ini. Jack Bode, mantan kolonel Angkatan Darat Swiss dan analis strategis, adalah tamu tetap di program televisi dan radio yang berpihak pada Rusia. Dia bertindak sebagai corong propaganda pro-Rusia dan menyebarkan teori konspirasi. Misalnya, menuduh Ukraina mengatur invasi terhadap dirinya sendiri demi bisa bergabung dengan NATO. Ada paragraf kedua dalam tuduhan itu, tapi intinya hanya itu. Begitu seseorang masuk dalam daftar sanksi ini, kehidupan normal praktis berhenti. Anda kehilangan akses ke rekening bank dan semua metode pembayaran. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi Anda apapun. Tidak ada warga Uni Eropa yang diizinkan membuat kontrak dengan Anda. Anda tidak boleh masuk ke wilayah Uni Eropa, atau jika Anda sudah berada di sana, Anda tidak boleh meninggalkan negara tempat Anda berada saat ini. Langkah-langkah yang sangat keras. Dan Alexandra, kita sudah pernah membicarakan hal ini sebelumnya. Tapi bagaimana Anda memahami langkah-langkah ini sekarang setelah setengah tahun melihat penerapannya terhadap orang-orang di dalam Uni Eropa? Saya akan mengkaji memperjelas bagaimana memahami mereka. Maksudku, apa yang menurut White tersegar? Mungkin bukan tujuannya, tapi bagaimana mereka berfungsi sebagai rezim hukum. Salah satu poin utama saya sejauh ini adalah bahwa mereka merupakan langkah-langkah ekstra legal. Bukan karena mereka ilegal, tetapi karena mereka menghindari sistem hukum yang normal. Apakah kamu juga melihatnya seperti itu? Ya, saya rasa itu kualifikasi yang adil. Saya cenderung melihat sanksi katakanlah sebagai alat keamanan. Pihak yang menerapkannya biasanya memiliki tujuan keamanan tertentu, dan sangat sering saya pikir langkah-langkah keamanan ini bersifat di luar hukum. Mereka tidak mengikuti saluran umum yang biasanya memiliki mekanisme pengawasan dan keseimbangan terhadap kekuasaan eksekutif. Dan tentu saja, saya pikir hal ini menimbulkan masalah besar bagi hak asasi manusia, karena cara langkah-langkah ini dikualifikasikan yang mungkin akan kita bahas hari ini. Tapi ya, saya pikir dengan langkah-langkah ini, yang benar-benar muncul ke permukaan adalah betapa bermasalahnya sanksi ketika diterapkan terhadap individu, serta banyaknya absurditas yang dapat ditimbulkannya. Roberto, Anda juga telah bekerja di bidang hak asasi manusia. Ketika Anda mengetahui tentang sanksi-sanksi ini yang diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap orang-orang di dalam Uni Eropa, bukan di luar, apa yang terlintas di benak Anda dan bagaimana Anda memahami apa yang sedang terjadi? Baik, mungkin saya akan sedikit tidak sependapat dengan Anda di sini. Karena saya memang melihat sanksi-sanksi ini sebagai sesuatu yang ilegal. Dalam arti bahwa ada kekurangan dasar hukum menurut hukum Uni Eropa.
Namun, dari sudut pandang hak asasi manusia secara ketat, hal ini sangat mengkhawatirkan. Menurut pandangan saya, sanksi-sanksi ini melanggar sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Sanksi-sanksi tersebut juga didasarkan pada kegagalan untuk memenuhi beberapa kewajiban yang telah diambil oleh Uni Eropa. Misalnya pasal 6 dari Traktat tentang Uni Eropa menyatakan bahwa Uni Eropa harus bergabung dengan Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia, sesuatu yang belum dilakukan. Meskipun demikian, ada jurisprudensi dari Pengadilan Kehakiman Uni Eropa yang menunjukkan dan menetapkan bahwa penerapan hak asasi manusia bersifat wajib dan mengikat dalam kegiatan Uni Eropa. Yang saya lihat adalah munculnya suatu rezim yang cenderung menuju absolutisme, totalitarianisme, dengan cara yang sangat-sangat mengkhawatirkan dalam hal hak asasi manusia. Very concerning ways as it comes to human rights. So coming from Latin Jadi, America, sebagai seseorang yang berasal dari Amerika Latin dan merupakan migran di sini, sekarang bekerja di dunia akademik. Dan, seperti yang kita tahu, di dunia akademik ada kritik dan pemikiran kritis, pandangan yang saling berlawanan. Saya pribadi merasa khawatir. Maksud saya, sejauh mana kita dari dunia akademik bisa mengkritik apa yang sedang terjadi. Ketidakkonsistenan yang ditunjukkan Uni Eropa dalam menerapkan sanksi-sanksi ini membuat situasinya sangat mengkhawatirkan. It's a mime with gigs to old surfix. very worrying. There is a lot to be concerned about. Dan si melihat bahwa Jeffrey Sachs baru saja habis menunging. Jeffrey, selamat malam. Numem kentanas de frowal darens. For coming online. Of course. Tosayo, we are from Yemthof. It's always great having you, so no worries. Senang sekali bisa berbincang dengan Anda, jadi tidak perlu khawatir sama sekali. Kami baru saja melakukan sesi pembuka tentang bagaimana semua orang memahami sanksi-sanksi ini, yang menjadi topik webinar hari ini. Uni Eropa mulai sekitar setengah tahun yang lalu, hampir setahun sekarang, memberlakukan sanksi terhadap individu di dalam UE, dan hal itu berdampak sangat besar bagi orang-orang yang terkena. Pada dasarnya, mereka menjadi seperti tahanan tanpa hak hukum dan harus pergi ke pengadilan hanya untuk mendapatkan sekitar 500 euro per bulan guna membeli makanan. Sekarang, AS juga telah memberlakukan sanksi terhadap individu, termasuk pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina, Francesca Albanese. Jeffrey, bisakah Anda melihat adanya hubungan antara sanksi AS dan Eropa? The US and European sanctions. Well, I can't in any informed way. Ya, saya tidak bisa menjawab dengan cara yang benar-benar terinformasi. Karena apa yang dilakukan Eropa sungguh mengejutkan bagi saya. Dan saya sedang mencoba memahami situasinya lebih baik secara daring. Dari sudut pandang Amerika Serikat, saya pikir hal utama yang bisa saya katakan adalah bahwa telah terjadi ketergantungan mutlak terhadap sanksi, terhadap individu, entitas korporasi yang ditetapkan dan pemerintah selama 20 tahun terakhir, seolah-olah itu adalah alat diplomasi yang baru ditemukan. Terutama setelah peristiwa 9/11, pemerintah AS menemukan bahwa sanksi merupakan cara yang sangat murah, cepat, dan fleksibel, tanpa pengawasan publik, tanpa pengawasan Kongres, atau kebutuhan untuk memberikan penjelasan, untuk melancarkan perang ekonomi dan perang geopolitik secara umum. Jadi sanksi terhadap individu seharusnya dipahami dalam konteks AS tersebut, setidaknya. Should be seen in the U.S. context at least, and I think it's probably true in the European context. Dan saya pikir itu mungkin benar dalam konteks Eropa sebagai bagian dari penggunaan kekuasaan tanpa batas oleh otoritas eksekutif yang tidak memerlukan peninjauan apapun. Saya lebih banyak berfokus pada sanksi ekonomi daripada sanksi individual dalam pekerjaan saya sendiri. Saya hanya ingin mengatakan satu hal yang menurut saya menarik tentang sisi ekonomi, yaitu bahwa beberapa minggu lalu, Menteri Keuangan Amerika Serikat di Davos membanggakan bagaimana AS telah menggunakan rezim sanksi ini untuk menghancurkan ekonomi Iran dan membuat rakyat turun ke jalan. Dan bahwa hal ini bergerak ke arah yang sangat baik, katanya. Jadi itu merupakan deskripsi yang luar biasa eksplisit, bahkan vulgar, tentang perang ekonomi yang dilakukan AS melalui sanksi-sanksi ini. Selain itu, Bessent juga menarik. Ia menyebutnya sebagai tata kelola ekonomi negara, istilah yang cukup kuat dalam konteks ini. Is also quite a term in this context. But when we see
the mass unrest in Iran. Namun ketika kita melihat kerusuhan massal di Iran, media massa kita mengaitkannya dengan korupsi dan salah urus rezim Iran. Tetapi Bessent mengatakan dengan sangat jelas bahwa ini adalah kebijakan kita untuk membuat hal itu terjadi. Dan memang terjadi, dan sedang bergerak ke arah yang sangat baik. Poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa bahkan setelah Bessent mengatakan hal ini, The New York Times tidak mau melaporkannya. Media arus utama di AS tidak mau melaporkan fakta-fakta paling mendasar sekalipun. Jadi, kita berada dalam gelembung yang tidak nyata dalam semua hal ini, di mana sanksi menjadi alat kekuasaan yang tidak terkendali, tidak diawasi oleh hukum, tidak diawasi oleh lembaga legislatif, tidak diawasi oleh debat publik. Dan itulah sebabnya sanksi begitu efektif, karena kita hidup di dunia penyalahgunaan kekuasaan eksekutif. Dan alat-alat ini sangat berguna untuk tujuan tersebut. These are good tools for that purpose. Thank you for that, Alexandra. Terima kasih atas itu, Alexandra. Maksud saya, Anda adalah seorang pengacara sanksi. Anda telah bekerja dengan sanksi Eropa selama waktu yang lama. Bisakah Anda memberi kami gambaran singkat tentang dari mana sebenarnya sanksi-sanksi itu berasal? Dan menurut Anda, apakah Uni Eropa telah belajar sesuatu dari Amerika Serikat dalam penerapannya? Atau apakah mereka bersifat sui generis? Ya, saya hanya ingin mengatakan, saya pikir, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Profesor Sachs. Dan memang, komentar yang disampaikan oleh Bessent, jika saya boleh menambahkan sedikit, sangat menarik, karena kita cenderung memandang sanksi sebagai alat yang tidak memaksa. Mereka tidak melibatkan penggunaan kekuatan. Sanksi dianggap baik karena merupakan solusi di masa damai. Namun, saya pikir ketika kita melihat kasus Iran atau berbicara tentang sanksi terhadap Venezuela atau terhadap Suriah atau negara lain manapun, sanksi ekonomi ini, dan kita melihat tingkat kehancuran yang ditimbulkannya pada populasi tersebut, itu menyerupai atau bahkan setara dengan kekerasan struktural. Pada dasarnya, hal itu benar-benar menurunkan standar hidup di banyak negara. Sejauh mereka merupakan bentuk kekerasan dari apa yang kita sebut sebagai keruntuhan negara, bagi saya hal itu pada dasarnya merupakan bentuk perang hibrida. Kita dapat melihat bagaimana sanksi digunakan sebagai bentuk peperangan terhadap Suriah dan akhirnya menyebabkan kejatuhan Assad, dan tampaknya mereka mengharapkan hal yang sama terjadi di Iran. Saya pikir sanksi digunakan dengan cara yang sangat mirip di Venezuela. Sekarang, di AS, sanksi dikenal karena tidak mendapat pengawasan dari pengadilan. Di Uni Eropa, sedikit berbeda, karena jika Anda menjadi target Uni Eropa, Anda dapat mengajukan banding ke pengadilan Eropa. Beberapa tahun lalu, Venezuela diberi akses ke pengadilan Eropa untuk menggugat tindakan pembatasan yang diberlakukan Uni Eropa terhadapnya. Jadi ada semacam peninjauan yudisial. Dan saya pikir itulah sebabnya di Eropa, karena kita memiliki peninjauan yudisial, kita cenderung menganggap bahwa sanksi lebih adil atau lebih sah proses pengadilan di sana. Namun saya pikir seperti yang sudah saya bahas dengan Anda sebelumnya, Pascal, masih banyak ruang untuk perbaikan dalam prosedur yudisial ini. Seperti yang kita bahas, pengadilan cenderung cukup menghormati kewenangan, memberikan banyak keleluasaan bagi Dewan Uni Eropa dalam membuat daftar dan memberlakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia. Sekarang, apakah Uni Eropa telah belajar dari Amerika Serikat agak sulit untuk dikatakan, tetapi dalam beberapa kasus, tampaknya Uni Eropa memang meniru praktik-praktik Amerika Serikat yang katakanlah lebih kontroversial, terutama ketika Amerika Serikat memberlakukan sanksi ekstrateritorial. Jadi langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak-pihak di luar yurisdiksi AS mematuhi sanksi-sanksi AS. Hal ini cukup kontroversial, dan Uni Eropa biasanya mengecam jenis tindakan seperti ini. Namun dalam rezim sanksinya terhadap Rusia, Uni Eropa tampak semakin bersedia memperluas jangkauan yurisdiksi dari pembatasannya, menunjukkan perilaku yang biasanya kita lihat dari Amerika Serikat.
Saya rasa perbandingan yang Anda buat di awal dengan tindakan terhadap Francesca Albanese menarik karena pada dasarnya ia dikenai sanksi atas laporannya, terutama setelah laporan tentang para pelaku ekonomi yang berpartisipasi dalam genosida terhadap rakyat Palestina. Jadi hal itu berdampak pada kepentingan ekonomi AS, bisa dibilang begitu. Dan di Uni Eropa dengan langkah-langkah yang telah memicu diskusi ini seperti yang kita lihat terhadap Jakburg, kita melihat individu-individu dimasukkan dalam daftar karena mereka menyampaikan narasi atau narasi alternatif yang berbeda dari yang ingin dibahas oleh Dewan Uni Eropa. Maksud saya, setidaknya itu adalah pemahaman saya terhadap sanksi-sanksi tersebut ketika saya melihat siapa yang menjadi target dan alasannya. Jadi saya tidak tahu sejauh mana keduanya serupa, tetapi pada dasarnya ada kesamaan dalam menargetkan individu yang mewakili pandangan yang bisa dibilang tidak nyaman secara politik. Kamu tahu, salah satu hal yang benar-benar mencolok adalah salah satu orang dalam daftar ini adalah Tuan Hussein Dogru, yang merupakan warga negara Jerman yang tinggal di Jerman. Meskipun daftar tersebut menggambarkannya sebagai yang Turki, Ruth. Mereka memperbaiki. Ya, mereka sudah memperbaiki. Aku rasa begitu. Setelah setengah tahun, baiklah. Setidaknya begitu. Tapi dia masih ada dalam daftar. Dan dia tercantum sebenarnya karena liputannya tentang Palestina terutama. Maksud saya, di situ bahkan tertulis bahwa perusahaan medianya, tuduhan utamanya adalah bahwa dia melaporkan seolah-olah menjadi corong Hamas. Tapi dia masih ada dalam daftar sanksi Rusia. Jeffrey, aku tahu ini terdengar aneh. Kegiatan yang bersifat destabilisasi, seperti yang berkaitan dengan Gaza, tetapi masuk dalam daftar sanksi Rusia. Saya tidak tahu, Roberto, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu tentang hal itu? Karena kamu juga pernah bekerja di bidang hak asasi manusia, di mana sering terlihat banyak tuduhan digunakan di hadapan hukum untuk menekan sesuatu yang sama sekali berbeda. Apakah ada hal yang pernah kamu lihat sebelumnya yang mengingatkanmu pada situasi ini? Lalu mungkin diskussion ke Geoffrey. Ya, maksud saya, dari sudut pandang hak asasi manusia secara ketat, saya percaya ada beberapa masalah. Salah satunya juga berkaitan dengan wacana. Karena lembaga UE yang memberlakukan sanksi tersebut bukanlah otoritas yudisial. Dan itu adalah isu pertama yang perlu dianalisis. Lalu UE telah menggunakan narasi yang sangat aneh bahwa sanksi ini bersifat non-punitif. Padahal secara definisi, sanksi itu bersifat punitif. Jadi kita menghadapi kontradiksi di sini. Mijn tuen Sworridge set haslang Daesh, unchpolik tindari, reusbaran kwek nowaditwis hais, man sahavchniwi with UE. Would otherwise have. There have been instances where Ada beberapa kasus di mana Pengadilan Kehakiman Uni Eropa membatalkan sejumlah tindakan, terutama dalam kasus Kadi, di mana pengadilan menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan inti dari berfungsinya Uni Eropa. Hal ini juga sangat jelas tercantum dalam perjanjian yang membentuk Uni Eropa, sehingga tidak dapat diabaikan. Kembali sedikit ke apa yang dikatakan Alexandra. Menurut saya yang sedang terjadi adalah penindasan terhadap perbedaan pendapat. Derana Baisel, karena hal seperti ini biasanya kita lihat dalam rezim totaliter. Maksud saya, Amerika Latin adalah wilayah, sayangnya, kediktatoran bukanlah yang jarang terjadi. Dictatorships were not uncommon. The last dictatorship. Kediktatoran terakhir, ya, sebelum yang paling baru, seperti yang di Nicaragua, kediktatoran terakhir dari abad sebelumnya berakhir pada tahun 1990 di Paraguay. Dan penindasan terhadap perbedaan pendapat di Amerika Latin menyebabkan tindakan penindasan yang biadab terhadap orang Latin yang merusak salah satu nilai inti dan fundamental dari demokrasi, yaitu hak atas kebebasan hati nurani, pikiran, dan pendapat. Jadi maksud saya sepenuhnya sependapat dengan Alexandra dan Profesor Sachs
tentang bahaya yang ditimbulkan oleh hal ini, karena hal tersebut juga memiliki dampak yang memengaruhi orang-orang yang tidak dikenai sanksi. Sekarang, orang menjadi takut untuk mengungkapkan pendapatnya karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Speaking your mind because you don't know what's going to happen. I don't know if this is reflecting. Jadi saya tidak tahu apakah ini mencerminkan sebuah perubahan atau tren dalam dinamika keseluruhan tentang bagaimana Uni Eropa dijalankan, bagaimana organ administratif digunakan untuk memberlakukan langkah-langkah yang seharusnya ditetapkan oleh Badan Peradilan dan melalui proses peradilan. Itu omong-omong adalah salah satu hak fundamental yang didefinisikan dalam Piagam Uni Eropa dan Piagam Hak Asasi Manusia Uni Eropa. Jadi, saya tidak tahu sejauh mana Uni Eropa akan melangkah dan bagaimana hal ini juga memengaruhi peran PBB. Karena Dewan Keamanan adalah badan yang diberi fungsi eksklusif untuk melakukan penilaian dan menjatuhkan sanksi. Jadi, dengan melewati peran dan fungsi Dewan Keamanan, seberapa besar kerusakan yang dilakukan Uni Eropa dan Amerika Serikat terhadap lembaga-lembaga ini? How much damage are they doing to these institutions? Jeffrey, maybe that's a good point. Ya, Jeffrey, mungkin ini saat yang tepat bagimu untuk ikut berbicara. Maksud saya, secara teori, hanya Dewan Keamanan PBB yang seharusnya menjadi lembaga yang menggunakan sanksi sebagai alat untuk membawa perdamaian ke berbagai tempat. Jadi, mengapa AS dan Uni Eropa menggunakan cara ini? Dan mengapa hal ini terus berlanjut? Why does it just go on? Well, first, when it comes to the UN, the United States. Baik, pertama-tama, ketika berbicara tentang PBB, Amerika Serikat berupaya untuk menghancurkannya. Setidak-setidak kewenangannya, kemampuannya untuk bekerja, dan mungkin bahkan keberadaannya. Itu masih harus dilihat. Namun beberapa minggu yang lalu, pemerintah Trump menarik ke-31 organisasi PBB. Mr. Frederick Bersorial, Fernpukan PBB, Finansial. Mereka bentuk apa yang disebut Dewan Perdamaian, yang menurut saya justru bertentangan dengan tata kelola berbasis piagam PBB, terutama terkait dengan Tiongkok dan perang di Gaza. Jadi ini bukan hal sepele. Ini adalah serangan langsung dan total terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri oleh pemerintahan Trump. Meskipun saya harus menekankan, meskipun Trump adalah yang paling ekstrem, secara umum AS telah benar-benar meremehkan dan mengabaikan PBB di bawah semua presiden modern, semua presiden terbaru. All modern presidents, all recent presidents. So this is not new, it just gets worse and worse. Jadi ini bukan hal baru, hanya semakin memburuk. Yang ingin saya pahami, dan saya datang agak terlambat, jadi mohon maaf sedikit, adalah secara mekanis tentang kasus Jack Bode. Dia adalah seorang analis yang sangat serius, individu yang sangat terhormat, salah satu orang paling berpengalaman di dunia sebenarnya dalam hal perang di Ukraina. Ini bukan orang yang suka membuat keonaran. Ini adalah individu yang luar biasa cerdas. Apa yang sedang kita lihat dalam kasus Eropa? Apakah ini Komi, von der Leyen? Apakah ini hanya beberapa orang? Apakah ini sebuah proses? Ini benar-benar mengejutkan, karena Tuan Baud, bagi kita yang mengikutinya dengan saksama, Orlaik Orit sangat teliti dan detail. He's Swiss, after all, with all respect. That means Dia orang Swiss, bagaimanapun juga, dengan segala hormat. Itu berarti dia teliti, hati-hati, dan menyajikan bukti. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Secara mekanis, apakah ini keputusan satu atau dua orang? Apakah ini proses yang keliru? Karena jelas, jika ini bisa terjadi pada Baud untuk memakai Kleist, ini bisa terjadi pada siapapun di antara kita, jelas. Dan saya ingin memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. Apa prosesnya? Apakah ini murni seperti Kafka bahwa sebuah perintah turun tanpa ada pemahaman sama sekali tentangnya? Ataukah ini seperti yang saya cenderung percaya, hasil kerja beberapa orang di puncak Komisi Eropa? Bagaimana seseorang bisa menjelaskan hal ini? Ini tanyaan yang sangat menarik, dan ini bukan komisi, sebenarnya adalah Dewan. Tapi pikir Alexandra adalah orang yang tepat untuk menjelaskan mekanismenya kepada kita, karena adalah pengkara sanksi Uni Eropa. Ya, saya lebih seperti pengacara sanksi ekonomi seperti Profesor Sachs.
Tetapi saya semakin tertarik pada daftar individu Uni Eropa karena perkembangan terbaru. Pada dasarnya Dewan Uni Eropa yang menempatkan mereka dalam daftar tersebut. Jadi para menteri dari setiap negara anggota, dan keputusan itu harus diambil secara bulat. Sangat mungkin bahwa satu negara anggota tertentu tidak menyukai apa yang dikatakan oleh Tuan Baud. Maksud saya, ini hanya dugaan. Daftar semua orang dan upper lebih benar dari Tuan Baud. Saya kira itu sangat berinformasi yang memiliki kuat. Depends, I guess, on the information that they follow. But it's quite possible that just one member state. Namun sangat mungkin bahwa hanya satu aktor negara anggota yang memasukkannya ke dalam daftar. Dan begitulah terjadinya. Juga mungkin bahwa komisi memberikan rekomendasi. Komisi dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan tentang bagaimana mengubah kriteria pencantuman, siapa yang harus dimasukkan dalam daftar, dan hal-hal semacam itu. Namun keputusan akhir dibuat oleh Dewan Uni Eropa. Saya rasa dia bahkan tidak mengetahui secara langsung bahwa dia dikenai sanksi. Dia mengetahuinya secara tidak sengaja. Kemudian dia dapat mengajukan permintaan kepada Dewan untuk mengetahui bukti apa yang mereka miliki terhadapnya. Mereka mungkin telah membagikan beberapa informasi kepadanya yang saya yakini tidak boleh dia ungkapkan, sehingga harus dijaga kerahasiaannya. Dan kemudian, tergantung pada apakah dia mengajukan banding atas kasusnya ke Pengadilan Eropa, dia mungkin akan menemukan lebih banyak informasi tentang pencantumannya. Namun Dewan tidak harus membagikan semua yang mereka miliki. Menurut saya, bahkan jika Anda hanya melihat kata-kata dalam justifikasi pencantuman itu, terasa aneh. Hal terbaik yang bisa mereka katakan tentang dirinya adalah bahwa dia adalah corong Rusia, yang sebenarnya tidak berarti apa-apa. Dan bahwa dia berbicara di saluran pro-Rusia. Jadi dia tidak, maksud saya mereka bahkan tidak bisa mengatakan bahwa dia berbicara di media Rusia, yang mungkin akan mereka katakan jika mereka mengira dia menyebarkan propaganda Rusia. Tapi saya pikir keseluruhan kata-kata dalam alasan itu menunjukkan bahwa ya mereka tampaknya tidak punya banyak dasar untuk dipertahankan. Izinkan saya membacanya lagi. Ini adalah daftar sebenarnya tentang Tuan Jack Baud. Jeff, aku tidak bisa melihatmu sekarang, tapi aku tahu kamu masih di sana. Jack Baud, mantan kolonel Angkatan Darat Swiss dan analis strategis, adalah tamu tetap di saluran televisi dan program radio pro-Rusia. Ia bertindak sebagai corong propaganda pro-Rusia dan menyebarkan teori konspirasi. Misalnya, menuduh Ukraina merekayasa invasinya sendiri demi bergabung dengan NATO. Oleh karena itu, Jack Baud dianggap bertanggung jawab dalam melaksanakan atau mendukung tindakan atau kebijakan yang dikaitkan dengan pemerintah Federasi Rusia, yang melemahkan atau mengancam stabilitas atau keamanan di negara ketiga melalui manipulasi dan campur tangan informasi. Inilah dia. Ini seluruh bagiannya. Dan kamu tahu, ini menjadi semakin keterlaluan ketika kamu melihat daftar atau alasan di balik daftar beberapa orang lain, seperti lagi-lagi Hussein Dogru untuk Palestina atau Nathalie Jem, seorang wanita Swiss lainnya, yang dituduh menyebarkan propaganda anti-Eropa dan anti-Perancis di Afrika, serta menggalang opini Afrika melawan Uni Eropa. Dia benar-benar tercantum karena hal itu, yang hampir tidak ada hubungannya dengan Rusia. You know how Annie Mavdet Pernawit by Donbass. Ini pentalt ikan simbah. Saya tidak pernah ke sini. Ini sepenuhnya dibuat-buat. Tapi saya pikir salah satu poin utama, Alexander, juga dari pembicaraan terakhir yang kamu sampaikan, adalah bahwa daftar-daftar ini merupakan keputusan eksekutif oleh Dewan. Dan sebenarnya pengadilan UE tidak benar-benar menyentuhnya. Pengadilan hanya memeriksa apakah hal tersebut benar secara faktual atau tidak. Namun untuk alasan yang diberikan UE dalam mencantumkan mereka di sana, pengadilan menyerahkannya kepada Dewan yang bertanggung jawab menentukan ancaman terhadap UE. Jadi kita berada dalam lingkungan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri, di mana kebijakan luar negeri digunakan untuk menargetkan orang-orang yang dianggap musuh oleh negara. Maksud saya, ini sangat bermasalah. Jeff, mungkin kamu ingin menambahkan sesuatu?
Jeff, maybe you want to say something. Well, it's police state tactics. It's not. Ya, itu taktik negara polisi. Ini bukan sesuatu yang akan saya kaitkan dengan Uni Eropa sampai saat ini sejujurnya. Jadi saya sangat naif dan saya cukup terkejut karenanya. Saya tidak terlalu terkejut dengan Amerika Serikat karena saya tahu kita memiliki rezim yang merupakan negara keamanan dan melakukan apapun yang bisa untuk menekan oposisi saat ini. Jika saya memahami Anda dengan benar, Pascal, salah satu orang dalam daftar itu setidaknya adalah warga negara Jerman. Di Amerika Serikat sejauh ini, pemberian sanksi sebagian besar ditujukan ke non-warga negara AS. Saya sebenarnya tidak tahu satupun kasus di mana itu menimpa warga negara AS, tapi saya tidak menjadikannya sebagai fakta. Itu hanya pemahaman saya yang terbatas. Namun di Uni Eropa, mereka kini juga menargetkan warga Eropa untuk dikenai sanksi atas ucapan. European citizens as well for sanctions on speech. I thought there were norms in Europe. Saya pikir ada norma-norma di Eropa, bahwa sesuatu telah dipelajari dan bahwa proses telah dibentuk, dan bahwa, maaf untuk mengatakannya, hal seperti ini tidak akan terjadi di Eropa. Saya tidak naif tentang betapa buruknya kebijakan luar negeri Eropa. Hal itu sudah sangat diketahui. Tetapi gagasan bahwa seseorang bisa dimasukkan ke dalam daftar di Eropa hanya karena berbicara lantang, karena mereka tidak menerima pandangan kebijakan luar negeri Eropa, atau karena mereka setuju dengan perspektif Rusia tentang sesuatu, sungguh mengejutkan bagi saya, terus terang saja. Ini bukan tentang pengkhianatan atau hasutan. Ini tentang kebebasan berbicara oleh para analis. Dan sekali lagi, Tuan Bow, dia seorang analis. Mereka bilang dia sedang melaksanakan sesuatu. Dia tidak melaksanakan apapun. Saya juga berpikir bahwa seseorang bisa tampil di sebuah saluran, mengikuti wawancara, membahas hal-hal di seluruh dunia. Saya tidak tahu. Yujutin spalgin pa, renyut shoma pe berbicara negara, dan main berestoladierd. Itu juga komen tweet. This is also quite amazing to me. Benar. Maksud saya, hal-hal inilah yang sedang dilakukan oleh Uni Eropa sekarang. Ya, masalahnya adalah mereka tidak menjadikannya tindak pidana. Menjadikannya tindak pidana berarti harus melalui proses parlemen dan benar-benar membuat undang-undang tentang hal itu. Mereka hanya mengatakan bahwa tindakan-tindakan ini ilegal. Dan bahkan jika itu adalah propaganda, tidak ada undang-undang yang melarang propaganda. Kamu diizinkan untuk melakukan itu. Ini seperti, ya, sebenarnya lebih buruk karena ini mengkriminalisasi suatu kegiatan tanpa menyebutnya kriminal, tapi justru menghancurkan kehidupan orang, menghancurkan kemampuan mereka untuk membayar makanan, perawatan kesehatan, untuk bergerak. Ini benar-benar menjijikkan. Jadi yang ingin saya pahami adalah bagaimana hal ini bisa dianggap wajar secara normatif atau seperti naturalnya sebagai bagian normal dan lain sebagainya Eropa saat ini. Itu sebenarnya pertanyaan saya. Ya, dan pertanyaan lain yang kita bahas di sini adalah apa yang bisa dilakukan melalui sistem hukum. Salah satu alasan saya mengundang Roberto adalah karena kamu tahu, Jeff, Roberto adalah orang yang sendirian memaksa Costa Rica untuk menarik diri dari koalisi negara-negara yang bersedia melawan Irak. Karena dia menggugat Costa Rica di Mahkamah Agung, dan dia menang. Jadi, Roberto, kamu punya pengalaman menggunakan sistem peradilan untuk menantang keputusan yang tidak sejalan dengan undang-undang negara. Apa ide-ide kamu secara spontan tentang bagaimana kamu akan menangani masalah sanksi ini? Bagaimana kamu akan mencoba melawannya dengan langkah-langkah hukum yang tersedia? Right. And thank you for the note. Benar. Dan terima kasih atas catatan tentang kasus tahun 2003 di Costa Rica. Saya pikir hal ini memerlukan banyak kreativitas dan analisis mendalam terhadap sejauh mana dan sifat sanksi tersebut. Karena seperti yang dikatakan Profesor Sachs, seperti yang dikatakan Alexandra dalam wawancaranya dengan Anda, dan seperti yang Anda ungkapkan, sanksi tersebut membatasi di luar pelanggaran terhadap hak-hak dasar prosedural. Mereka melanggar kebebasan pribadi, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, hak atas kepemilikan, dan kebebasan bergerak. Namun ada satu hal lagi yang saya perhatikan.
tidak ada batas waktu untuk sanksi tersebut. Maksud saya, tidak ada yang tahu berapa lama sanksi itu akan berlangsung. Setiap 6 bulan, sejauh yang saya pahami, ada proses peninjauan, tetapi mereka bisa saja terus memperpanjangnya. Jadi, menurut saya ini agak mirip dengan isu hukuman mati, di mana telah diperdebatkan bahwa beberapa narapidana menghabiskan bertahun-tahun di sel hukuman mati tanpa tahu kapan mereka akan dieksekusi. Dan situasi itu telah dianggap sebagai penyiksaan. Jadi, ketika semua pelanggaran itu digabungkan, dan terlihat bahwa orang-orang ini tidak bisa makan, tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa bergerak, tidak bisa membayar sewa, dan harus bergantung pada niat baik tetangga serta teman hanya untuk bertahan hidup. Ya, bagi saya, itu terdengar seperti perlakuan yang merendahkan martabat atau penyiksaan. Dari perspektif hak asasi manusia, ketika semua unsur itu disatukan, Uni Eropa sedang menyiksa mereka. Dan ketika kita menganalisis penyiksaan, larangan terhadap penyiksaan adalah aturan jus cogens, berada di tingkat tertinggi dalam hierarki aturan hukum internasional. Jadi, satu-satunya mekanisme hukum yang tersedia bagi orang-orang ini untuk mencoba menantang dan mendapatkan kembali kehidupan mereka adalah dengan mengajukan banding ke Pengadilan Kehakiman Uni Eropa. Apa yang akan saya lakukan atau yang saya sarankan kepada penasihat hukum mereka, jika mereka memilikinya, adalah tidak hanya melihat pelanggaran individu terhadap hukum internasional, khususnya rezim hak asasi manusia, tetapi juga menggabungkannya dan menantang sanksi-sanksi ini sebagai bentuk penyiksaan. Saya pikir akan sangat menarik untuk melihat bagaimana Pengadilan Kehakiman Eropa memahami sanksi-sanksi tersebut jika dibingkai dalam konteks pelanggaran semacam itu. Saya bahkan akan menyarankan agar mereka mendatangi badan-badan PBB yang berwenang, misalnya pelapor khusus tentang penyiksaan, dan mengajukan pengaduan di sana. Maksud saya, gunakan setiap mekanisme yang tersedia dalam hukum dengan pemahaman penuh tentang apa yang dilakukan sanksi-sanksi ini terhadap kehidupan orang-orang tersebut di luar pelanggaran-pelanggaran spesifiknya. Alexandra, menurutmu, apakah ini bisa menjadi jalan, misalnya mengklaim bahwa itu adalah penyiksaan dan memprotes sanksi itu sendiri di depan ECJ? Ya, itu memang sudut pandang yang unik. Seperti yang dikatakan Roberto, kita harus kreatif ketika memikirkan mekanisme apa yang tersedia bagi individu untuk menentang sanksi-sanksi ini. Menurut saya, masalahnya, lagi-lagi saya selalu menyoroti masalah, adalah salah satu persoalan yang kita hadapi dengan sanksi bukan hanya berasal dari dewan, tetapi juga dari pengadilan dan jurisprudensinya, yang memiliki kualifikasi tertentu tentang apa itu sanksi. Kita sudah menyebut salah satunya, sanksi tidak bersifat menghukum, sanksi dianggap bersifat pencegahan. Hal lain adalah bahwa sanksi didefinisikan sebagai bersifat sementara, meskipun dalam praktiknya bisa tetap berlaku tanpa batas waktu. Jadi menurut saya tidak tahu apa yang diperlukan untuk benar-benar menantang pengadilan dan mengatakan, baiklah kami memahami bahwa inilah cara Anda memandang sanksi, tapi kenyataannya adalah seperti ini. Saya tidak tahu berapa lama, misalnya, sanksi harus diberlakukan agar pengadilan akhirnya mengatakan, baiklah, langkah-langkah ini tidak bersifat sementara. Dan hal lainnya adalah bahwa Uni Eropa menyediakan pengecualian kemanusiaan dalam daftar sanksinya. Jadi begitu sanksi diberlakukan, individu yang terkena dampak dilarang mengakses rekening bank mereka. Akhirnya, seperti yang Anda katakan Pascal, mereka dapat menerima tunjangan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi karena ada pengecualian-pengecualian yang berlaku, saya tidak tahu apakah pengadilan akan setuju bahwa sanksi-sanksi ini setara dengan penyiksaan. Tapi saya benar-benar setuju bahwa perlu ada kesadaran bukan hanya dari sudut pandang pengadilan di dalam lembaga peradilan, tetapi juga dari perspektif sosial yang lebih luas tentang apa itu sanksi dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Dan
ini tidak hanya berlaku untuk daftar individu seperti yang sedang kita bahas, tetapi juga untuk hal yang disebutkan Profesor Sachs sebelumnya, ketika para pejabat mengatakan, oh bagus, sanksi-sanksi ini menyebabkan keresahan politik di Iran. Luar biasa. Saya rasa menarik bahwa The New York Times bahkan tidak ingin membicarakan hal itu, bukan? Jadi ada semacam penjelasan tentang apa itu sanksi dan tampaknya ada semacam entahlah pemahaman tersirat tentang apa yang kita katakan dan tidak kita katakan mengenai hal tersebut. Namun, saya pikir hal ini semakin mendapat tekanan seiring kita melihat bagaimana Uni Eropa baru-baru ini mulai menargetkan individu. Dan ya, maksud saya, pernyataan yang dibuat oleh Menteri Keuangan AS juga sangat membantu dalam menjelaskan apa sebenarnya langkah-langkah ini dan bagaimana dampaknya terhadap individu. Menurut saya, hal yang menarik adalah bahwa di PBB ada pelapor khusus yang berbeda untuk setiap hak asasi manusia. Jadi apa yang akan dikatakan oleh pelapor khusus untuk kebebasan berekspresi misalnya tentang sanksi-sanksi ini? You right to send us that, Bog. Atau bahkan Dewan Eropa. Baiklah, Uni Eropa belum meratifikasi Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia. Tapi ya, saya pikir ada beberapa individu yang mungkin bukan hakim atau bukan bagian dari pengadilan, namun tetap memiliki otoritas tertentu dalam penerapan dan penafsiran hak asasi manusia. Saya tertarik untuk mendengar pandangan mereka. Saya berbicara dengan dua aktivis hak asasi manusia asal Jerman yang telah melakukan pekerjaan ini selama 25 tahun baru-baru ini. Dan keduanya menyampaikan hal yang sama. Lihat, ini adalah langkah-langkah politik, jadi harus diperjuangkan secara politik. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan pengadilan sebagai bentuk tekanan politik terhadap para pengambil keputusan. Jeffrey, Alaichtai Stamulsun ide kreatif. Badan seperti AKPM yang bisa digunakan untuk menciptakan tekanan politik. Maksud saya, mari kita ambil contoh Dewan Keamanan PBB. Dewan itu seringkali tidak efektif karena terhambat, tetapi tetap membahas berbagai hal. Dan pilihan itu disiarkan. Bisakah kamu memikirkan cara untuk memanfaatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai sarana bagi para aktivis hak asasi manusia untuk menarik perhatian terhadap pelanggaran hak asasi manusia seperti ini? Like human rights abuses like this one. Well, I had a different idea that I wanted to raise, which is... Nah, saya punya ide lain yang ingin saya sampaikan, yaitu jika tindakan-tindakan ini seharusnya merupakan keputusan bulat dari Dewan, mengapa tidak menargetkan salah satu dari 27 negara untuk mengatakan, kami menentang ini? Apakah itu akan cukup? Karena ada sejumlah pemerintahan di Eropa yang menentang apa yang disebut kebijakan luar negeri Eropa, atau katakan saja kebijakan Komisi Eropa. Ada pemerintahan pro-Palestina di Eropa yang memahami bahwa ini merupakan penyalahgunaan besar terhadap pria di Jerman itu, atau terhadap para pendukung lain dari perjuangan Palestina. Jadi apakah itu pendekatan lain? Saya bisa memikirkan tentu saja Slovakia, Spanyol, Hongaria, dan lainnya yang telah menjadi penentang keras terhadap cara rezim sanksi terhadap Rusia dijalankan, atau cara perang di Ukraina berkembang, atau cara isu Palestina ditangani. Jadi, bisa kita menargetkan selesai untuk pengetujuan EU bidang pembertur tafter ini. Gary Twithy de Fel. In this list, would that work? Alexandra, apakah daftar itu akan dihapus jika salah satu pemerintah berhenti memberikan persetujuannya ketika masa perpanjangan 6 bulan tiba? Ya, jadi saya pikir Hongaria misalnya kadang-kadang mengancam hal itu terkait dengan rezim sanksi terhadap Rusia. Jadi jika salah satu dari mereka menahan suaranya, maka memang daftar tersebut tidak diperbarui. Akan menarik misalnya jika Hussein Rogu bisa mendekati Spanyol. Saya pikir ya itu mungkin menjadi jalur yang memungkinkan. Jadi ini akan lebih merupakan jalur politik daripada jalur yudisial. Dus I, Zeri Staribrait Wrewuth. Dit is allemaal die app huis te evolve of de ding busa. But they're angry to work domessie, in manner po pouth. You met op met je stef de stef, niet met Gary.
But what these sanctions show to us is that they Tapi kamu tahu, yang ditunjukkan oleh sanksi-sanksi ini adalah bahwa mereka benar-benar berhasil mencapainya. Mereka berhasil membuat semua pihak sejalan dengan cara apapun untuk mendapatkan persetujuan. Saya bertanya-tanya, apakah ada cara-cara lokal, melalui pengadilan lokal misalnya, untuk berargumen bahwa Mahkamah Agung suatu negara seharusnya melarang pemerintah menyetujui sanksi-sanksi ini. Maksud saya, Pascal Lotas, apakah kamu punya gagasan apa hal itu? Berdiskutat iwicu the gorgeous system ini. Setselangin. Your understanding of how the system work could be done. Well, if I may, I want to pick up on. Jika saya boleh, saya ingin menyoroti 2 poin yang telah disampaikan. Satu oleh Alexandra, dan satu lagi oleh Profesor Sachs. Karena Alexandra dengan tepat menunjukkan bahwa Uni Eropa belum meratifikasi Konvensi Hak Asasi Manusia. Namun seperti yang saya sebutkan di awal, Pasal 6 dari Traktat tentang Uni Eropa, saya akan membacanya karena sangat jelas, menyatakan Uni harus bergabung dengan Konvensi Eropa untuk perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Jadi, sangat jelas bahwa ada kewajiban tersebut. Dari sudut pandang saya, Uni Eropa tidak dapat mengandalkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini untuk menghindari kepatuhan terhadap aturan yang seharusnya mereka ikuti jika merekalah mematuhi pasal 6 dari traktat ini. Dan di sini saya mengaitkannya dengan apa yang dikatakan Profesor Sachs dan dengan pertanyaan Anda saat ini. Det är fund individu rit ett strå. Jambas maxpanding strength simreleaks ang yeah. Sanctions the way the union is doing it. Right. Because they are members of the Benar. Charter of Human Rights. Karena mereka adalah anggota Piagam Hak Asasi Manusia. Dan, seperti yang Anda tahu, dalam konstitusi mereka terdapat kewajiban-kewajiban ini, bahwa langkah-langkah administratif tersebut tidak dapat dilakukan tanpa proses hukum yang semestinya. Jadi, apakah ini tanggung jawab negara, atau bisakah ini menjadi tantangan domestik? Apakah negara-negara Uni Eropa mengandalkan suatu lembaga yang mereka ciptakan sendiri untuk melakukan penipuan hukum dengan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan dalam yurisdiksi domestik mereka? Maksud saya, karena saya tidak bisa melakukannya, dan Anda juga tidak bisa melakukannya, mari kita ciptakan sebuah organisasi yang kemudian dapat menghindari kewajiban yang kita miliki, sehingga kita bisa melanjutkan langkah-langkah ilegal ini. Dan saya pikir ini adalah argumen yang sangat menarik untuk diajukan di pengadilan domestik, bahwa negara-negara melakukan penipuan terhadap hukum internasional dengan menciptakan Uni Eropa, melantuni Uni Eropa, hal-hal yang tidak akan bisa mereka lakukan di tingkat domestik. Things that they wouldn't be able to do domestically. This is a very important point and the German Ini adalah poin yang sangat penting. Para aktivis Jerman yang saya ajak bicara, dan Jeffrey ini untuk Anda, berpendapat bahwa jika bahkan satu anggota PBB di Majelis Umum membuat sebuah resolusi yang meminta peninjauan oleh pengadilan PBB, yaitu ICJ, mengenai apakah klaim Uni Eropa bahwa hukum UE memiliki kedudukan lebih tinggi daripada hukum nasional benar-benar sah, hal itu akan berdampak besar terhadap isu ini. Apakah Anda pikir masuk akal untuk bahwa seorang anggota PBB dapat mengusulkan resolusi semacam itu, yang mungkin mendapat dukungan 50%, dan kemudian membuat ICJ meninjau klaim bahwa hukum UE mengesampingkan hukum domestik? I think if it were narrowly put, Saya pikir jika hal ini disusun secara sempit dan difokuskan pada isu ini, hal itu akan memungkinkan. Saya tidak berpikir negara-negara anggota ingin berhadapan dengan Uni Eropa secara keseluruhan. Tetapi seharusnya mungkin untuk menarik minat negara-negara dalam pertanyaan tentang daftar sanksi, karena sebagian besar dunia berada di pihak yang terkena sanksi dari AS dan Eropa. Setiap tahun, Majelis Umum memberikan suara dengan mayoritas besar untuk menentangnya. Faktanya, pihak yang mendukung sanksi hanyalah AS dan Eropa, sementara seluruh dunia mengatakan, tidak, apa yang kalian lakukan itu salah. Jadi memiliki sesuatu yang membahas isu khusus ini di Majelis Umum sebenarnya dapat dilakukan, bahwa sanksi-sanksi individual ini ilegal, bahwa sanksi tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan bahwa sanksi itu harus dihentikan. Menurut saya, hal itu benar-benar mungkin.
asking the International Court of Justice about Mengajukan pertanyaan kepada Mahkamah Internasional mengenai sanksi Uni Eropa akan memungkinkan dilakukan dengan cara itu. Jadi saya pikir ada sesuatu yang bisa dikembangkan dalam hal tersebut. Saya percaya bahwa jalan termudah jika memang ada jalan yang mudah adalah menyoroti kesatuan Eropa itu sendiri. Dugaan saya sangat sedikit pemerintah yang benar-benar terlibat secara aktif dalam menjatuhkan sanksi terhadap Tuan Boe. Namanya muncul di sebuah daftar, orang-orang tidak tahu siapa dia atau apa artinya. Dan itu merupakan prosedur birokrasi daripada sekelompok menteri yang berkata, mari kita tindak analis Swiss ini. Saya sulit percaya bahwa hal ini, dalam pengertian itu direncanakan dengan begitu matang. Saya yakin hal ini mungkin hanya melibatkan beberapa orang di komisi yang berkata, kita bisa meloloskannya, mari kita lakukan. Jadi med de fort desvorten to kest ratchiet dulik. Maar dat Sovjetic kerk freakrijk. De bistrein. Navrouwers kan pidukung. Menurut saya, memiliki potensi tersendiri. has some promise to it. Alexander, apakah kamu mungkin ikut menyampaikan versiono? Is it that suju pendengar? Yeah, well, I just think it's interesting. Ya, aku cuma merasa ini menarik. Setiap tahun Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang mengecam sanksi sepihak. Menariknya, sepertinya belum pernah ada, atau entah pernah ada, dorongan untuk meminta pendapat penasihat dari Mahkamah Internasional tentang langkah-langkah ini. Tapi, kalau mereka melakukannya, menurutku akan lebih baik jika mereka tidak berfokus secara khusus pada Uni Eropa, melainkan pada sanksi sepihak, atau yang merangkah koersif sepihak, secara umum. Lalu menanyakan, kamu tampak hak asasi manusia dari langkah-langkah tersebut? Roberto, apakah kamu melihat hak asasi manusia PBB mengebeguin animal ini? In this regard. Well, I think that what Alexandra just said. Baik, saya pikir apa yang baru saja dikatakan Alexander adalah cara yang sangat bijaksana untuk melangkah maju. Itu merupakan wewenang Majelis Umum untuk meminta ICJ memberikan pendapat penasihat mengenai legalitas atau ilegalitas sanksi sepihak. Maksud saya rasa mungkin Profesor Sachs dan Alexander akan setuju dengan saya jika saya mengatakan bahwa tidak ada dasar hukum untuk penerapan sanksi sepihak. Yang kita miliki adalah hasil kerja Komisi Hukum Internasional tentang tindakan sepihak negara. Mereka mengeluarkan 10 prinsip dasar tentang tindakan sepihak. Dan prinsip ke-9 sangat jelas menyatakan bahwa tindakan sepihak tidak dapat menciptakan kewajiban bagi negara ketiga. Dengan analogi, saya memahami bahwa tindakan sepihak tidak dapat memberlakukan beban secara umum pada negara ketiga. In general, to third states. The interesting part here is that bagian yang menarik di sini adalah, saya pikir ICJ akan memahami bahwa mengizinkan penerapan sanksi sepihak terhadap negara lain merupakan bentuk pengikisan terhadap kewenangan yang diberikan kepada Dewan Keamanan dan juga kepada mahkamah itu sendiri. Maksud saya, di luar Dewan Keamanan, satu-satunya lembaga yang diizinkan untuk menjatuhkan sanksi dalam konteks hukum internasional umum adalah ICJ. Jadi saya pikir gagasan yang dikemukakan oleh Alexander untuk mendorong Majelis Umum mengajukan permintaan pendapat penasihat merupakan cara yang sangat baik untuk melangkah maju. Kita harus mengingat konteks dan realitas politik saat PBB dibentuk. Bagaimana Majelis Umum dilucuti dari kekuasaan yang seharusnya dapat mengesampingkan Dewan Keamanan, dan bagaimana lembaga itu kemudian dilemahkan oleh hak suara bersama dari P5. Dan ini sangat menarik karena besar pilihan with memanabit DBCC. Security Council doesn't work. And two of the members of the P5 are 2 dari anggota P5 adalah negara-negara Eropa. Yang lainnya adalah Amerika Serikat. Lalu kita memiliki Rusia dan Tiongkok. Dan dalam tingkat yang lebih besar atau kecil, tidak satupun dari mereka yang mematuhi hukum internasional. Jadi maksud saya, mereka menciptakan masalah, dan kemudian mereka juga menciptakan cara untuk menghindari masalah yang mereka buat sendiri. Dan jika PBB benar-benar merupakan badan demokratis yang didasarkan pada prinsip kesetaraan negara-negara berdaulat,
maka Majelis Umum juga seharusnya melakukan sesuatu untuk menegakkan prinsip umum hukum internasional tersebut dan mendorong dikeluarkannya pendapat penasihat. Saya sepenuhnya setuju dengan usulan itu. For the advisory opinion, I fully agree with that proposal. Pascal, yes. and everybody, I'm going to have to Pascal dan semuanya, saya harus pergi tepat di awal jam. Diskusi ini sangat bermanfaat. Banyak ide bagus yang bisa langsung diterapkan. Saya pikir Alexander sebaiknya menulis naskah untuk ICJ, dan kita benar-benar perlu mengerjakan sebuah resolusi di Majelis Umum, karena suasananya sangat menentang tindakan dan ini sangat kuat penentangannya. Itulah sebabnya pemungutan suara tahunan selalu sangat besar menentang tindakan koersif sepihak. Timberfroth, tintin na brai pumanes tawong, membunuh teras, nakekzulu grow jrithi, elex the arrow serpentures, peneker brace the ten. They do terrible damage to real lives. Now we have these human rights abuses along. Sekarang kita menghadapi pelanggaran hak asasi manusia ini secara bersamaan. Jadi ini terjadi baik di tingkat pribadi maupun melalui sanksi ekonomi, dan pemungutan suaranya dilakukan setiap tahun. Saya pikir upaya untuk mendorong hal ini lebih jauh, untuk menjadikannya secara jelas dinyatakan sebagai tindakan ilegal melalui putusan ICJ, sangat tepat waktu. Namun sementara itu, saya juga ingin mendatangi satu atau lebih pemerintah di Eropa dan berkata, "Mafayithun klan ord, nomakhantum dalam daftar yang mendukung health." Ini keterlaluan. Dan teman les guys sememang goreng. Ani yang berbahasa, disur strengthnya. Dan Jeffrey, yang mengucapkan disebut for maud dan intuisinya. Selamat hari Jeffrey. Thank you so much. We'll continue. Thanks so much. Terima kasih banyak. Kita akan lanjut. Terima kasih lagi. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya hanya ingin pada titik ini menampilkan sebuah komentar yang kami terima dari Anuradha Chenoy. Beliau adalah mantan profesor di Universitas Jawaharlal Nehru di India dan saat ini menonton kami di halaman siaran langsung. Ia mengatakan, lihat, sebagian besar negara di Global South menentang tindakan koersif sepihak, tetapi di dalam negeri, mereka menggunakan undang-undang untuk membatasi kebebasan berbicara para pembangkang dan mengendalikan narasi dengan alasan ancaman terhadap keamanan nasional. Jadi memang ada situasi yang disayangkan, di mana negara-negara Global South yang menentang sanksi dari Barat juga tidak sepenuhnya bebas dari kesalahan dalam hal pembatasan kebebasan berbicara. Namun saya pikir mungkin ada jalan ke depan yang baik. Colin Brumas, application non-penaplik non-stafline dit forth and apa yang gue Colin dengar dari Jeff Struuth. Lynn Roberto. So far. Maybe Alexandra and then Roberto. Yeah, I think what I just wanted to add. Ya, saya hanya ingin menambahkan, saya tidak yakin apakah kamu mengenalnya, tetapi ada seorang pelapor khusus di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani tindakan koersif sepihak, yaitu sanksi sepihak dan hak asasi manusia. Ia sering melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk menilai situasi di negara-negara yang berada di bawah sanksi. Saya penasaran apa pandangannya. Saya bisa membayangkan ia akan cukup kritis terhadap perkembangan terbaru dalam rezim sanksi Uni Eropa. Tapi ya, dia jelas seseorang yang pekerjaannya perlu kita ketahui. Be aware of her work, essentially. Okay, get in touch. Ushu, entorworb with us. At pointy with Samburgus, with the theme to tweet Dexker, door to Roba? Roberto. No, I would probably just expand. Tidak, saya mungkin hanya akan mengembangkan gagasan yang dikemukakan oleh Profesor Sachs. Karena penerapan sanksi didasarkan pada persetujuan semua negara, pada persetujuan bulat, yang dibutuhkan hanyalah satu negara yang tidak setuju, atau menjadi secara hukum tidak dapat menyetujui, mungkin karena adanya putusan domestik. Jadi saya tidak akan mencoba hanya di satu negara, saya akan mencoba di setiap negara, karena yang dibutuhkan hanyalah satu pengadilan, satu Mahkamah Agung domestik, untuk mengatakan, tidak, apa yang kalian lakukan di sini adalah penyalahgunaan hukum, untuk melegitimasi penerapan tindakan yang setara dengan penyiksaan, atau yang bahkan jika tidak setara dengan penyiksaan, tetap melanggar serangkaian kewajiban hak asasi manusia oleh negara-negara individu. Jadi maksud saya akan menargetkan semuanya di sini, karena yang dibutuhkan hanyalah satu.
here because you need just one. Bagaimana cara melakukan secara legal? Maksud saya, 27 negara anggota, 27 pengacara, 27 pemain dikoordinasikan. Bagaimana Anda mengadministrasi secara logistik? How would you logistically deal with that? Well, it's going to be a mess, but as the number of Ya, ini akan menjadi berantakan. Tetapi seiring bertambahnya jumlah orang yang dikenai sanksi, ada orang dari berbagai negara yang menjadi sasaran. Saya juga bertanya-tanya, apakah ada cara untuk mengatasi hambatan yang muncul karena Uni Eropa belum meratifikasi Piagam Hak Asasi Manusia? Yang saya pikirkan adalah, jika Anda menggugat secara domestik di suatu negara dengan alasan bahwa tindakan mereka, suara mereka di Dewan, dilakukan dengan melanggar hak asasi manusia, maka setelah menempuh semua upaya hukum domestik, apakah Anda bisa membawa kasus itu ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa? Karena ya, Uni Eropa memang bukan pihak, tetapi setiap negara anggotanya adalah pihak. The EU is not a party, but each state is. So if claiming that the individual vote is in violation. Jadi, jika Anda berpendapat bahwa suara individu melanggar hak asasi manusia, apakah Anda bisa melewati hambatan yurisdiksi itu dan membuka jalan untuk menantang suara negara di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa? Maksud saya hanya mencoba berpikir kreatif dan menanggapi gagasan yang disampaikan oleh Profesor Lotas. Tetapi saya tidak melihat alasan mengapa Anda pasti menemukan mengembalikan pembahasan ini ke tempat yang seharusnya, yaitu dalam ranah hak asasi manusia. Pada akhirnya, ketika kita berbicara tentang individu, bukan negara, kita sedang berbicara tentang pelanggaran hak asasi manusia. Different from states, we are talking about human rights violations. So Jadi, adakah cara untuk mengatasi hambatan yang muncul akibat ketidakpatuhan terhadap pasal 6 dari Traktat Uni Eropa dengan menggugat di tingkat domestik? Menurut saya, itu tampak seperti ide yang layak. Atau setidaknya patut dicoba. Kamu tahu, Pascal, kamu tahu kasus-kasus saya di Costa Rica. Yang pertama, yang kamu bilang berkaitan dengan dukungan yang diberikan Costa Rica kepada koalisi yang bersedia. Dan kasus kedua, yang berujung pada pelarangan total industri senjata, persenjataan nuklir, serta pengakuan hak damai. Ketika saya mengajukan keseptuan kasus hukum, seperti yang kamu tahu, tapi setiap profesor yakin saya akan kalah. Dan saya memenangkannya. And I won them. So there are instances where I have these. Ada kalanya saya benar-benar percaya bahwa hal terburuk yang bisa dilakukan adalah tidak mencoba, terutama ketika kita berhadapan dengan rezim dan seluruh kekuatan otoritarianisme, seperti yang dihadapi orang-orang dalam daftar sanksi. Saya akan mencoba setiap kesempatan yang terlintas di pikiran dan tidak langsung terdengar gila. Jika ada sedikit saja logikanya, saya akan melakukannya. Dan kemudian, hal lainnya adalah, ya, daftar orang itu mungkin sekarang berjumlah antara 50 dan 60, tetapi kita semua berada di bawah ancaman. Maksud saya, hal itu bisa berdampak pada Alexandra, bisa berdampak pada saya sebagai migran di Uni Eropa, bisa berdampak pada siapapun yang mengucapkan hal yang salah di tempat yang salah pada waktu yang salah, hanya karena sebuah badan administratif memutuskan demikian. Just because an administrative body decided so. Alexandra, A4. I just would say, yeah, I agree that we have to think. Saya hanya ingin mengatakan, ya, saya setuju bahwa kita harus berpikir di luar kebiasaan. Sejujurnya saya tidak tahu, tapi saya penasaran bagaimana Pengadilan Nasional akan menanganinya. Karena tentu saja bagi mereka hal yang mudah untuk dikatakan adalah ini keputusan Uni Eropa. Dan kemudian mereka secara otomatis merujuk sengketa tersebut ke Pengadilan Eropa. Banyak hal bergantung pada bagaimana kita merumuskannya. Jadi saya tidak tahu, ini akan memerlukan pemahaman tentang pembagian kekuasaan, bagaimana pengadilan menanganinya, dan sebagainya, serta merumuskannya dengan cara yang memungkinkan Pengadilan Nasional untuk menanganinya. Karena jika hal itu dirumuskan sebagai isu Uni Eropa, maka secara otomatis akan dirujuk ke Pengadilan Eropa. One more question. Is it possible? Satu pertanyaan lagi. Apakah mungkin, saya benar-benar tidak tahu, bagi orang-orang yang tidak terdampak secara langsung, seperti mereka yang bukan Jacob, Natalia, Hussein, atau Dogru,
untuk mengajukan keluhan ke pengadilan nasional guna mendorong hal itu maju? Ataukah orang-orang tersebut harus terdampak secara langsung? Ya, jadi saya bertanya kepada rekan-rekan yang berspesialisasi dalam hukum Uni Eropa tentang hal ini, dan pada dasarnya hanya orang-orang yang terkena dampak yang dapat mengambil tindakan. Mereka bisa menggugat pencantuman nama mereka di hadapan pengadilan Eropa, atau misalnya Jack Burg bisa menggugat pemerintah Belgia karena menerapkan sanksi tersebut. Namun pengadilan Belgia pada akhirnya akan merujuk masalah itu ke pengadilan Eropa. Stegen bagi individu yang diantum, peluang serius kita bertahanlah cara mendorong Angus Parlemen Eropa untuk suatu narik kalifatinas dawan anda cerita. Call on the council's attention. So it also depends on the appetite of the parliament. Jadi hal ini juga bergantung pada keinginan parlemen. Saya harus menambahkan bahwa beberapa tahun lalu, selama masa COVID, para anggota parlemen sudah sangat bersemangat untuk melihat apakah mereka diizinkan memberikan sanksi kepada individu yang menyebarkan disinformasi. Itu terjadi dalam konteks COVID. Jadi terkadang ada kemauan politik, saya rasa, untuk memberikan sanksi kepada orang-orang karena mereka memiliki pandangan yang tidak sejalan dengan Anda. Menariknya, perangkat parlemen saat itu telah menilai berkunci integran indek katwa in UNESCO kan. Ya, sayangnya, saya juga tahu dari Michael von der Schulenburg, yang merupakan anggota Parlemen Uni Eropa, bahwa menurut penjelasannya, saat ini tidak lebih dari 10 atau 15 anggota Parlemen Uni Eropa yang benar-benar mentang sanksi-sanksi ini. Jadi sayangnya, Parlemen Uni Eropa tidak benar-benar bisa digerakkan, setidaknya tidak sebagai sebuah lembaga untuk melakukan hal ini. Jadi pertanyaannya adalah, apakah ada cara hukum yang kreatif untuk meyakinkan pengadilan nasional agar mengambil alih dan menindaklanjutinya lebih jauh? Tapi tampaknya menurut perasaan Anda tidak. Mereka hanya akan mengatakan bahwa ini adalah urusan Uni Eropa dan pengadilan Uni Eropa yang bertanggung jawab. It's possible. That's why I think political action. Itulah sebabnya saya pikir tindakan politik akan menjadi jalan terbaik. Juga karena proses peradilan ini sangat lambat. Bahkan jika pada akhirnya Anda berhasil melewati semua rintangan untuk sampai ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Anda bisa menunggu bertahun-tahun sebelum ada keputusan mengenai masalah tersebut. Dan sebenarnya, saya tidak tahu apakah Anda sudah tahu, Terhadap warga negara Inggris yang bekerja oleh Inggris karena informasi yang diunggah di YouTube ya. Dia tuduh kesebaran propaganda Rusia. Furthering or spreading Russian propaganda. And so he challenged his listing domestic. Dia menggugat pencantumannya di dalam negeri dengan alasan bahwa hal itu merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresinya. Hakim dalam kasus tersebut mempertahankan pencantuman itu. Jadi dia belum dihapus dari daftar, tetapi dia sedang mengajukan banding. Jika dia kalah dalam banding itu, saya berasumsi dia akan membawanya ke Pengadilan Asasi Manusia Eropa. Jadi mungkin di kemudian hari, kita dapatkan putusan tentang jenis sanksi seperti ini terhadap individu tindakan legislatif. Sekali lagi, semakan waktu dihikuikan ke. Ya, hal yang menyedihkan adalah bahwa agar Pengadilan Hak Asasi Manusia mau menangani suatu kasus, kamu sebenarnya harus membuktikan bahwa semua upaya hukum di dalam negeri sudah ditempuh. Jadi memang maksudku, ini situasi yang sangat menyedihkan, tapi begitulah adanya. Ya, jadi idenya adalah kamu tahu kamu pergi ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa sebagai upaya terakhir karena negara-negara seharusnya mematuhi hak asasi manusia. Jadi idealnya kamu bahkan tidak perlu membawa masalah itu ke pengadilan. Roberto, apa hap Cambridge WMPU to kita sudah membahas Matt? No, I would just agree. Saya ingin menegaskan kembali apa yang dikatakan Alexandra, bahwa ketika kita berbicara tentang penyelesaian masalah, ada jalur hukum, tetapi juga ada mekanisme non-hukum yang berkaitan dengan tindakan sosial dan politik.
Dan saya pikir, maaf jika saya terdengar berulang, namun penting untuk menekankan bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar aman. Sistem dan mekanismenya sangat sewenang-wenang karena tidak ada aturan yang mengaturnya. Maksud saya, tidak coba isi hiung with dolo staff this beristirahat fujang. Tidak keman yang ditapkan secara hukum. Jadi tidak sanyu, Dewan Departemen on Sanksi apun yang bertanggung jawab atas. Whatever sanction they think of, and in that sense. Dan dalam pengertian itu, maksud saya tidak begitu yakin mengapa organisasi hak asasi manusia besar atau kelompok advokasi tidak menangani masalah ini dengan cara yang lebih konsisten dan berkelanjutan. Karena ancamannya di sini adalah terhadap demokrasi itu sendiri. Maksud saya, inilah hal yang seharusnya kita lindungi setelah Perang Dunia Kedua. Nah, ini persis masalah yang sama di sini. Ini tentang perbedaan pendapat, tentang kebebasan berekspresi, tentang pemikiran. Dan kemudian ada masalah lain yang membuat saya sangat tidak nyaman. Uni Eropa mengklaim bahwa orang-orang dalam daftar tersebut menyebarkan propaganda. Tetapi pada saat yang sama, benar juga bahwa Uni Eropa berusaha menghindari perdebatan publik mengenai isu-isu yang tidak ingin mereka bahas. Issues that they don't want to be discussed. For instance, whether or not Ukraine violated the Minsk. Misalnya, Anda tahu apakah Ukraina melanggar perjanjian Minsk atau tidak? Saya belum pernah mendengar ada pemimpin Uni Eropa itu. Atau apakah ada masalah dengan perluasan NATO? Dan bahkan jika kita melihat doktrin dalam hukum internasional, seluruh sistem keseimbangan kekuasaan di Eropa, konser Eropa, bertujuan untuk membatasi ekspansi. Jadi maksud saya hanya berpikir dan setuju bahwa seharusnya ada lebih banyak tindakan dari aktor non-hukum dalam hal advokasi dan diskusi politik domestik mengenai isu ini. Karena, seperti yang saya katakan, tidak ada seorang pun yang benar-benar aman saat ini. Ya, maksud saya, kita terjebak dalam masalah abadi, di mana, di satu sisi, kita membutuhkan negara untuk mengatur berbagai hal, tetapi di sisi lain, kita juga perlu melindungi diri dari negara ketika ia menjadi seperti Leviathan dan mulai menindas. Kita telah membangun berbagai mekanisme tradisional yang seharusnya melindungi kita, tetapi negara selalu menemukan cara untuk mengakalinya. Dan kamu tahu, seorang rekan dari Jerman pernah menyampaikan bahwa Carl Schmitt pernah mengatakan bahwa bagian penting dari kedaulatan adalah kemampuan untuk menentukan siapa musuh di luar dan siapa musuh di dalam. Uni Eropa sedang mengambil alih kedaulatan itu dan telah menemukan cara untuk menghindari semua perlindungan hukum yang seharusnya kita nikmati. Jadi kita kembali pada titik di mana, pada tahun 2026, Isafin Marafor, Zemlin Dward Nari, Nath Fights Detsor. Alexida Music Bartmermal is astronomics at Satwoth Inni. Pascal Lotas, saya rasa banyak hal sudah dibahas, jadi saya tidak punya tambahan apapun, hanya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyoroti hal ini dan terus melanjutkan diskusinya. Terima kasih Alexandra atas partisipasinya. Dan Roberto, terima kasih banyak atas sesi curah pendapatnya. Untuk semua yang mendengarkan, lihat, inilah posisi kita sekarang. Tidak ada yang memiliki rumus ajaib untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kabar baiknya, banyak dari kita yang sedang bekerja dan memikirkan hal ini. Jadi, Alexandra, Roberto, terima kasih atas waktu kalian hari ini. Terima kasih, Pascal.